Sigit Prabowo yang disampaikan oleh anggota fraksi Partai Demokrat Benika Harman saat rapat dengan Ketua Kompolnas Mahfud MD. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, fraksi Gerindra, Desmond Mahesa, tidak sepakat dengan usulan Partai Demokrat agar Kapolri ini dinonaktifkan sementara atas kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Desmond Mahesa pun menyebut usulan Kapolri dinonaktifkan sementara ini belum tentu membuat penanganan kasus pembunuhan Yosua ini bisa berjalan lebih baik. Sementara itu, Nasdem menilai jika sikap Kapolri dalam kasus Sambo dan dugaan kerajaan Sambo hingga isu judi online sangat tegas dan juga tepat. Kalau saya sih melihat bahwa Kapolri hari ini dengan kebongkarnya ini kan ada kemauan Pak Sigit untuk memperbaiki diri. Ya kalau saya pribadi, apapun ini luar biasa. Ya, kalau saya jujur aja, saya apresiasi gitu loh. Kalau diganti orang baru, apakah sama seperti yang sudah berjalan hari ini? Kan ada pertanyaan. Kalau saya sih tidak terlalu setuju lah kalau diganti. Atau bahasa lain, ya selama ini menuju ke arah perbaikan, kenapa Pak Sigit diganti? Jangan-jangan yang mengusulkan Pak Sigit diganti agar ini tidak terbuka, malah bisa begitu kan? Pernyataan yang emosional karena ada hubungannya dengan itu, Allah saya nggak tahu. Tentunya Pak Beni yang tahu. Tapi sekali lagi bahwa persoalan ini sebenarnya persoalan yang sudah di ujung. Nah, bahwa kemudian muncul persoalan 303 dan lain-lain, saya sepakat dengan Pak Kapolri, beliau tidak pernah menjawab dengan kata-kata, dengan tuduhan-tuduhan itu, tapi Pak Kapolri menjawab dengan perintah. Perbuatan memerintahkan seluruh jajarannya untuk melakukan tindakan dan memberikan ancaman kepada seluruh Kapolda dan Kapolres. Lalu bagaimana buntut kasus pembunuhan Yosua dan agar penanganannya objektif, apakah perlu Kapolri dinonaktifkan seperti usulan dari anggota Komisi 3 DPR fraksi Partai Demokrat yaitu Benika Harman? Kita bahas bersama, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selamat petang Pak Arianto. Pak Arianto, jadi perlu tidak ini sampai Kapolri harus dinonaktifkan supaya penanganan kasus Sambo ini objektif? Sangat tidak perlu kalau pendapat saya, Pak. Karena ini bisa ditinjau dari 3 aspek. Manfaatnya apa memberhentikan Pak Kapolri itu? Nah, uang sekarang itu penyidikannya sudah jelas kok, sudah lurus, sudah tuntas kasusnya Pak Sambo, sudah dikirim ke kejaksaan dan tinggal Ibu Putri nanti dituntaskan juga, selesai. Ini kasus ini tinggal sebulan lagi menurut saya selesai. Kemudian yang melanggar obstruction of justice itu sudah diperiksa semua dan sekarang akan dikenakan kode etik gitu ya. Artinya ya penanganan ini walaupun pada awalnya itu agak lambat ya. Tetapi ternyata setelah diumumkannya tersangka Baradae, kemudian Pak Sambo, kemudian Ibu Putri, sudah clear semua, sudah lurus. Tidak ada alasan untuk menggantikan Pak Kapolri hanya karena supaya kasus ini bisa tuntas. Itu nomor 1 dari aspek manfaat ya. Kemudian dari aspek legalitas. Kalau menghentikan Pak Kapolri itu ya, itu Pak Kapolri kan pejabat, bukan sembarangan tuh ya. Berhentinya mesti pakai proses, paling tidak pakai kode etik atau pakai hukum. Nah ini kan nggak ada. Apalagi usulan itu kan yang disampaikan perorangan, bukan DPR gitu. Jadi aspek legalitasnya juga sangat lemah. Dan yang ketiga, mengenai keadilan, Pak. Pak Kapolri selama ini kan hancur namanya ya, polisi seluruh Indonesia. No? Kan gara-gara tindakan dari Pak Sambo sendiri. Nah kemudian sekarang Pak Kapolri mau memperbaiki diri gitu ya. Dengan melakukan operasi tindakan yang tegas, memproses Pak Sambo dan kawan-kawannya itu, kemudian sekarang menindak perjudian di lapangan. Saya kira ini dia sudah berbuat banyak, kok kemudian mau diberhentikan itu kan dari aspek keadilan nggak ada itu, Pak. Berarti sangat tidak perlu ya penonaktifan dari Kapolri ini ya Pak ya? Sangat tidak perlu. Kalau kita lihat ada banyak sekali anggota Polri, ada 83. Jadi apa langkah yang harus dilakukan sehingga betul-betul meyakinkan publik bahwa kasus Sambo ini betul-betul objektif? Ya, jadi gini, di dalam proses itu kan ada 2 grup ya. Grup pertama adalah grup yang terlibat di dalam perencanaan pembunuhan Brigadir Yosua. Itu antaranya adalah Pak Sambo sendiri sebagai perencananya bersama dengan ajudannya, ada Baradae, ada RR, ada Pak Kuat,
dan termasuk juga dengan ibu itu ya, kan gitu. Termasuk juga si Fahmi itu mungkin nanti yang ikut membuat skenario itu. Itu grup yang bisa digabungkan di dalam perencanaan pembunuhan. Nah, kemudian grup yang 83 kemarin itu adalah grup yang obstruction of justice. Tetapi sebagian mungkin tidak obstruction of justice karena sebagian ada yang hanya melakukan perintah, mungkin tidak terlibat di dalam penghilangan barang bukti dan sebagainya, sehingga dia akan dikenakan kode etik. 83 itu nanti akan dipilah-pilah itu Pak. Dia perannya apa di dalam yang hari pertama, kedua, dan ketiga itu yang dikerahkan oleh Pak Sambo itu kan perannya masing-masing ada itu. Ada yang membersihkan tempat, ada yang menghilangkan barang bukti, ada yang mengambil CCTV itu nanti kalau yang ada unsur pidananya ya walaupun sudah kenakan kode etik ya pasti kena pidana juga gitu. Berarti Jadi, menurut Anda, Pak Rianto sudah on track ya apa yang dilakukan oleh Polri, memeriksa, kemudian ada kode etik di situ, termasuk pidana begitu. Tapi kalau kita lihat, Pak, boleh dinyalakan dulu kameranya? Oke, kita lanjutkan obrolannya ini terkait dengan usulan dari penonaktifan Kapolri ini kan sebenarnya yang disampaikan oleh Benny Kahraman ini karena memang Kapolri melihat bahwa memang tidak ada kepercayaan dari masyarakat terkait dengan pengusutan kasus itu. Iya, tidak percayaan masyarakat kemarin itu kan begini Pak, begitu dirilis ya kasusnya tanggal 8 dirilis tanggal 11, kan rilisnya udah 3 hari itu. Dan itu sangat janggal sekali sehingga masyarakat tidak percaya. Disangkanya waktu itu masyarakat polisi menutupi kejadian itu. Tapi yang sesungguhnya kan tidak. Waktu itu polisi belum tahu bahwa itu adalah rekayasanya Pak Sambo kan. Gitu. Barang bukti dihilangkan, TKP dihilangkan, kemudian rilis itu juga diatur oleh dia gitu. Semua kayak gitu kan. Nah kemudian ketika publik menanyakan dan Pak Presiden menegur, Pak Kapolri sudah bikin tim khusus. Nah disitulah tim khusus mulai ya memperbaiki apa yang salah. Ternyata diketemukan itu anggotanya Pak Sambo itu dikerahkan untuk mengkabulkan perkara itu. Itu soal pembunuhannya berarti ya. Kalau soal perintangannya sendiri kan ini cukup banyak nih. Ada 83 yang sudah diperiksa. Bagaimana akhirnya Polri ini meyakinkan publik bahwa tidak pengusutan kasus ini bertindak serius dan memang akan diusut dengan cepat dan juga tepat. Betul. Saya pikir nanti yang 83 itu juga cepat kok Pak. Karena menurut kode etik itu ya, Komisi Kode Etik Polisi itu cepat prosesnya. Seperti kemarin itu kan mengandangkan 30 orang di tempat khusus itu. Kan nggak usah cari bukti-bukti yang awal, udah langsung aja tempatkan situ. Itu memudahkan untuk kegiatan penyidikan pidana yang lain gitu. Jadi ya kepada yang 83 ini Pak, pasti akan cepat, tapi juga akan dipilih-pilih Pak. Mana yang terlibat langsung di dalam pidana, mana yang setengah-setengah, mana yang cuman ikut-ikutan karena takut dengan Pak Sambo waktu itu ya, loyal gitu, tapi kemudian membocorkan dan sebagainya itu mesti beda-beda itu Pak. Tapi intinya akan ditindak dengan kode etik dan apabila ada pidana, dia juga kena pidana juga Pak. Jadi, baik, berarti tidak hanya etik saja tapi juga tindak pidana bagi mereka yang memang melanggar pidana. Kemudian kalau kita lihat ternyata banyak juga nih anggota Komisi 3 lain yang menilai bahwa Kapolri ini tidak perlu dinonaktifkan. Lalu langkah korektif apa yang perlu dilakukan oleh Kapolri untuk bersih-bersih termasuk faksi-faksi yang ada di tubuh Polri ini? Betul. Jadi kasus ini merupakan momen terbaik Pak untuk polisi introspeksi bahwa ternyata sistem pengawasan yang berlaku di lingkungan itu kurang bagus. Kalau teorinya ya Pak ya mengenai batasan-batasan polisi harus bagaimana itu udah jelas Pak di dalam kode etik itu pasal-pasalnya sudah jelas sekali. Kepada kelembagaan polisi itu harus begini, loyal dan sebagainya, melakukan tugas dengan tanggung jawab. Kepada negara dia harus pakai setri berata, kepada masyarakat dia harus bagaimana itu semua sangat dirinci itu Pak, yang boleh dan yang nggak boleh. Nah kemudian ternyata implementasinya kan nggak bagus, terbukti ada Pak Sambo dan anggotanya kayak gitu. Nah ini mestinya polisi akan introspeksi. Baik, kemudian menurut Anda sendiri sampai di level mana nih sebaiknya Kapolri menindak dan mengoreksi jajarannya terkait dengan kasus pembunuhan Yosua ini? Kalau kepada kasusnya Pak Yosua ini ya terbatas pada yang ikut merencanakan pembunuhan dan siapa yang termasuk di dalam kode etik itu dan obstruction of justice itu. Tetapi buntutnya adalah nanti dilihat ke bawah ya Pak ya. Mungkin banyak juga praktek-praktek yang selama ini masih nggak
diketahui ya negatif, itu yang harus dikoreksi. Makanya kemarin Pak Kapolri kan sudah memberikan perintah ke seluruh Polda ya untuk melakukan tindakan perjudian dan apa tindakan yang lain yang tadinya di bawah Satgasus untuk langsung dikerjakan oleh Polda, dan Bapak Kapolri tidak segan-segan untuk mencopot. Itu artinya adalah itu koreksi ke seluruh jajaran nih Pak, dalam rangka memperbaiki citra Polri kepada masyarakat. Karena akibat dari Pak Sambo kan dipikirnya kan polisi seluruh Indonesia seperti dia itu kan. Begitu. Termasuk mematahkan adanya istilah kerajaan Sambo ya yang ada di dalam institusi Polri ya. Iya, kira-kira gitulah. Nah, bagaimana kemudian caranya untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap Polri terkait dengan kasus ini, mengingat banyak sekali anggota polisi yang terlibat, kemudian ada isu kerajaan Sambo di dalam tubuh Polri? Kalau jangka pendek ya, langkah yang perlu dilakukan oleh polisi adalah memberikan kejelasan pada masyarakat. Apa-apa yang ditanyakan oleh masyarakat yang menjadi kejanggalan itu segera dijawab gitu. Ini sudah mendingan kan baik belakang ini kan. Apa yang dicapai oleh polisi dia sampaikan pada rakyat, udah begini, udah meriksa begini, perkembangannya begini. Kalau dulu kan enggak itu Pak. Karena dulu mereka merasa berpikir bahwa kalau memberikan penjelasan itu harus konkret, lengkap, baru omong. Itu justru dicurigai oleh publik kan. Sangkanya kita menutupi kebohongan gitu. Nah sekarang udah bagus nih. Step by step sudah sampaikan pada rakyat. Polisi sekarang jalan terus dan maraton ini bagaimana supaya kasusnya selesai. Dan kemudian untuk memperbaiki yang kejelekan-kejelekan yang selama ini tertutup, Pak Kapolri sudah langsung perintahkan pada semua Kapolda jajarannya untuk memperbaiki yang selama ini ternyata kayak gitu seperti dipertontonkan oleh Pak Sambo itu. Kira-kira begitu Pak. Jadi ada jangka pendek. Ada yang jangka panjang juga. Ya, jadi ada langkah jangka pendek dan jangka panjang harus dilakukan oleh Polri untuk mengembalikan citranya akibat dari kasus pembunuhan berencana dengan tersangka Jenderal Bintang 2 ini ya, Irjen Verdi Sambo. Terima kasih Penasihat Ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi telah bergabung di Kompas Petang. Salam sehat selalu. Terima kasih. Dan selepas